Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang pajak bumi dan bangunan. Kami ada 8 orang yang terdiri dari Arifah Diana Putri, Dodi Hayuda, Iqbal Ababil, Ilham Rizpika, Muhammad Alif Kurnia, Raffian Ramadan, Revi Distilia, dan Syarifah Mir. Kemudian materi kami itu ada 8 bagian. Kemudian konsep teori pajak bumi dan bangunan oleh Arifah, subjek dan objek pajak bumi dan bangunan oleh Syarifah Mirda. Keempat yaitu dasar hukum pajak bumi dan bangunan yang akan disampaikan oleh Ilham. Yang kelima, tarif pajak bumi dan bangunan oleh Dodi. 6, cara perhitungan pajak bumi dan bangunan oleh Alif. 7, mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan. Itu disampaikan oleh Iqbal. Dan terakhir, kesimpulan dan saran disampaikan oleh Raffian Ramadan. Kepada Revi, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dan tujuan dari presentasi kami, yaitu pajak bumi dan bangunan. Latar belakangnya yaitu pajak merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam menentukan pendapatan suatu negara. Mengingat peranan pajak yang sangat penting bagi suatu negara, maka pemerintah mewajibkan bahwa setiap orang dikenai pajak. Sehingga terdapat peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang pajak. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya dan memperoleh manfaat daripadanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP, ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Lalu ada rumusan masalah dari pajak bumi dan bangunan ini. Yang pertama itu, apa dasar hukum pajak bumi dan bangunan? Yang kedua, apa objek pajak bumi dan bangunan? Yang ketiga, apa saja subjek pajak bumi dan bangunan? Yang keempat, berapa tarif pajak bumi dan bangunan? Dan yang kelima, bagaimana mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan? Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum pajak bumi dan bangunan, mengetahui objek pajak dan bangunan, dan mengetahui subjek pajak bumi dan bangunan, dan mengetahui tarif pajak bumi dan bangunan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konsep teori pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai pajak bumi bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Tetapi pada intinya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. Di antara para ahli mendefinisikan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut. 1. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan bumi dan atau bangunan tersebut. Menurut Valentina Sri S. Aji Suryo 2006. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pengeluaran umum menurut Mardiasmo 2011, menurut Abdul Rahman, pajak adalah iuran kepada negara dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali. Yang langsung dapat dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut. 1. Iuran dari rakyat kepada kas negara. 2. Dapat dipaksakan dalam pemungutannya. 3. Tanpa mendapatkan balas jasa atau kontraprestasi. Dan 4. Digunakan untuk pengeluaran umum dan memakmurkan rakyat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh pemerintah pusat. Pajak bumi dan bangunan, perkebunan, perhutanan, dan pertamanan, dan pajak bumi dan bangunan lainnya, dan pemerintah daerah, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Ketentuan mengenai subjek pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah pusat mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Sesuai Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang memiliki hak memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan atau menguasai suatu bangunan. Ketentuan mengenai subjek pajak bumi dan bangunan pada lingkup daerah, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan mengacu pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terkait dengan cara menetapkan subjek yang merupakan wajib pajak, ketentuannya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan. Pada lingkup pusat, berdasarkan ketentuan tersebut, subjek pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan, atau yang menguasai suatu bangunan yang merupakan objek pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Setiap subjek yang telah memenuhi persyaratan tersebut akan ditetapkan sebagai wajib pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya, yaitu pajak bumi dan bangunan adalah pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal sebagai berikut. Mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya, objek pajak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, objek pajak bumi dan bangunan adalah: 1. Yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. 2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Contoh bumi yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Sedangkan contoh objek bangunan, rumah tinggal, bangunan usaha, gedung tingkat, pusat perbelanjaan, kolam renang, jalan dan pagar mewah. Selanjutnya, yang tidak termasuk pajak bumi dan bangunan, yaitu objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. Ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Keempat, objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir, objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.
Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan atau disingkat PBB, pengenaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945. Asas Pajak Bumi dan Bangunan. 1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 2. Adanya kepastian hukum. 3. Mudah dimengerti dan adil. 4. Menghindari pajak berganda. Bumi. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tarif pajak bumi dan bangunan. PBB, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunannya. Lalu siapa saja wajib membayar PBB? Tentu saja seperti pengertian dari PBB itu tersebut. Maka yang wajib membayar pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari hak atas tanah dan bangunannya. Orang ataupun badan yang termasuk wajib pajak harus melunasi pembayaran pajaknya paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. SPPT adalah surat pemberitahuan pajak terutama yang berisi tentang pemberitahuan besaran pajak terutama yang harus dibayarkan dalam suatu tahun bagi orang atau badan yang termasuk dalam wajib pajak. Next, komponen menjadi dasar perhitungan pajak. Dasar penghitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan NJKP atau nilai jual kena pajak, sedangkan NJKP diperoleh 20% dari NJOP. Contohnya, diketahui bahwa NJOP suatu objek pajak 2 juta, maka berapakah PBB-nya? Langkah awal, kita harus mengetahui terlebih dahulu NJKP-nya. % dikali 2 juta sama dengan 400.000. Kemudian baru menghitung PBB-nya. PBB 0,5% dikali 4.000 sama dengan 2.000. Contoh sederhananya, Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah 500.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah 1 juta. Jadi berapakah PBB yang harus dibayar oleh Pak Amin? Hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya. Bangunan 50 kali 500 sama dengan 25 juta. Tanah 100 kali 1 juta sama dengan 100 juta. Hitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah. Nilai bangunan 25 juta, nilai tanah 100 juta sama dengan 125 juta. Setelah diketahui NJOP-nya, kita bisa langsung menghitung PBB-nya. NJKP 20% dikali 125 juta sama dengan 25 juta. PBB 0,5% dikali 25 juta sama dengan 125.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu cara perhitungan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, ada beberapa ketentuan yang perlu kita ketahui yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. NJOP TKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak dikenakan pajak. Besarnya NJOP TKP untuk setiap daerah, kabupaten atau kota setinggi-tingginya adalah 12 juta untuk setiap objek pajak. Apabila seorang wajib pajak memiliki objek pajak, maka yang diberikan NJOP TKP hanya salah satu objek pajak yang mempunyai nilai jual paling besar.
Sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOP, TKP, klasifikasi bumi, dan atau bangunan dalam perhitungan PBB. Selanjutnya yaitu klasifikasi penggolongan dan ketentuan nilai jual bumi kelompok A. Yang pertama klasifikasi 16. Penggolongan nilai jual permukaan bumi tanah atau nilai jual yaitu 855.000 sampai dengan 977.000. Sedangkan nilai jualnya yaitu 916.000. Kelas kedua yaitu 22. Nilainya adalah 362.000 sampai dengan 426.000. Nilai jualnya 394.000. Selanjutnya adalah klasifikasi kelompok B. Yang pertama yaitu 2 dengan nilai 920.000 sampai dengan 1.034.000 dengan nilai jual 968.000. Kemudian ada kelas 5 dengan nilai 534.000 sampai dengan 656.000 dengan nilai jual 595.000. Rumus perhitungan PBB sama dengan tarif kali NJKP. Jika NJKP 40%, jika NJKP sama dengan 40% kali NJOP kurang NJOP TKP, maka besarnya PBB sama dengan 0,5% kali 40% kali NJOP kurang NJOP TKP sama dengan 0,2% kali NJOP kurang NJOP TKP. Yang kedua, jika NJKP sama dengan 20% kali NJOP kurang NJOP TKP, maka besarnya PBB sama dengan 0,5% kali 20% kali NJOP kurang NJOP TKP sama dengan 0,1% kali NJOP kurang NJOP TKP. Contoh perhitungannya yaitu yang pertama objek perumahan. Luas buminya 1000 meter dengan nilai jual 950.000 per meter kubik. Nilai jual tanah tersebut termasuk kelas A16 dengan nilai jual 916.000 per meter kubik. Luas bangunan 400 meter dengan nilai jual 1 juta. Nilai jual bangunan tersebut termasuk kelas A2 dengan nilai jual 968.000 per meter. Selanjutnya. Jadi penyelesaian JOP bumi 1000 kali 916.000 sama dengan 916. Kemudian jumlah NJOP bangunan 400 kali 968.000 sama dengan 380.200.000. Selanjutnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sama dengan ditambah nilai yang tadi, jadi hasilnya 1.303.200.000. Kemudian dikurangin NJOP TKP 12 juta. Hasilnya yaitu 1.291.200.000 rupiah. Maka NJKP 40% kali 1.291.200.000 sama dengan 516.480.000. PBB yang tertuang adalah 0,5% kali 516.516.000 sama dengan 2.582.400 atau 0,2% kali 1.200.000
Rp2.500.000 sama dengan 2.582.400. Selanjutnya yaitu sama juga dengan yang tadi. Jadi kesimpulannya adalah selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan pajak bumi dan bangunan dari kasus pertama diperoleh hasil sebesar Rp2.582.400. Sedangkan pada kasus kedua diperoleh hasilnya sebesar Rp620.000. Jika hasil dari kedua kasus tersebut kita bandingkan, maka pajak bumi dan bangunan pada kasus pertama lebih besar daripada pada kasus kedua. Hal ini dikarenakan oleh klasifikasi bumi dan bangunan daripada kedua kasus tersebut berbeda. Dengan kata lain, semakin tinggi klasifikasi bumi dan bangunan tersebut, maka pengenaan pajak bumi dan bangunannya semakin tinggi. Demikian sebaliknya. Penentuan klasifikasi setelah bangunan didasarkan pada letak, peruntukan, pemanfaatan, bahan yang digunakan, rekayasa, serta kondisi di lingkungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan. Cara mudah pembayaran pajak bumi dan bangunan yang bisa Anda ikuti salah satu kewajiban melakukan berbagai pungutan pajak. Salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Perlu Anda ketahui lebih sebenarnya apa itu pajak bumi dan bangunan, serta bagaimana melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ialah pajak yang bersifat kedendaan, di mana besar pajak ditentukan atas tanah dan bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan jumlah pungutan pajak, karena pajak hanya akan dikenakan terhadap objek pajak PBB, dibayar setiap tahun dan pengenaan didasarkan pada UU nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Dalam perkembangannya, PBB di daerah pedesaan dan perkotaan menjadi daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Dasar perhitungan PBB. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek keuangan. Mendengar pertimbangan dan wali kota. Adapun dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak NJKP. Biasanya persentasi NKJP adalah sebagai berikut. Bangunan adalah 40%, objek pajak kehutanan 40%, objek pajak pertambangan 40%, objek lainnya perdesaan dan perkotaan. Apabila NJOP-nya 1 miliar adalah 40%. Apabila NJOP-nya 1 miliar adalah 20%. Bumi, bangunan, offline dan online. Untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan saat ini sudah sangat fleksibel dan dapat dilakukan dengan berbagai macam pilihan cara sesuai keinginan anda mulai dari offline dan mendatangi kantor pos bank mitra maupun secara kolektif dikumpulkan oleh perangkat desa. Ataupun dengan kecanggihan teknologi saat ini, anda juga dapat melakukan pembayaran pajak dengan cara online. Berikut ini dijelaskan pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui offline dan online. 1. Pembayaran pajak bumi offline. Jika anda memilih untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan secara offline, anda dapat memilih dua pilihan di bawah ini. 1. Bank atau kantor pos dan giro tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT. Wajib pajak perlu menunjukkan surat pemberitahuan pajak terutang. Dan sebagai bukti pembayaran, wajib pajak akan menerima surat terima setoran. Apabila
SPPT tahunan belum diterima oleh wajib pajak, maka wajib pajak dapat menunjukkan SPPT tahunan sebelumnya. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan cara online. Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan bank seperti ATM dan fasilitas lainnya. Keuntungan pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui tempat pembayaran elektronik adalah melayani pembayaran pajak bumi dan bangunan atas objek pajak di seluruh Indonesia. Tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional bank. Terhindar dari antrian bank pada saat pembayaran pajak bumi bangunan. Dengan tersedianya layanan online dapat memudahkan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara mandiri, iaitu dengan menggunakan ATM atau internet banking. Itulah penjelasan mengenai pajak bumi dan bangunan. Baik, itulah dari apa yang tadi disebutkan dari rekan-rekan, dari dasar hukum, konsep teori, dan lain sebagainya. Dari materi kami berjudul Pajak Bumi dan Bangunan PBB, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan pajak bumi dan bangunan PBB ialah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Pelaksanaan pemungutan objek bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah mengikuti prosedur aturan yang ada dan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Berkaitan dengan itu, pelayanan tersebut ada hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu pertama, petugas tempat pelayanan, mekanisme pelayanan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Saran dari kesimpulan materi kami kali ini, itu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tata kelola pemungutan pajak bumi dan bangunan yang benar terhadap pajak dan sistem perpajakannya, serta peraturan dan perundang-undangan, hendaknya diadakan program penyuluhan atau penataran atau seminar perpajakan yang terjadwal secara rutin. Untuk mengatasi tunggakan-tunggakan, diharapkan pemerintah daerah harus aktif melakukan monitoring kepada masyarakat tentang hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan, serta melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset tentang pengelolaan hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan. Peningkatan kualitas data maupun informasi tentang pajak bumi dan bangunan haruslah dapat lebih dikembangkan dan ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi ke tempat kelurahan atau desa yang ada di wilayah tersebut. Baik, selesai sudah dengan materi kami kali ini tentang pajak bumi dan bangunan. Saya Raffian Ramadan beserta rekan-rekan di dalam kelompok, yaitu kelompok 11. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga wawasan teman-teman dalam membaca presentasi kami untuk menambah ilmu dan dapat membantu dalam proses belajar mengajar. Kami dari kelompok 11 mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.